Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua yang solih dan solihah hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf karena minggu-minggu kemarin, beberapa minggu setelah liburan beberapa minggu, saya nggak bisa share kegiatan, saling mengingatkan dalam kebaikan, semoga insya Allah. Dan sekarang baru sempat lagi untuk sama-sama saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr, khususnya mengingatkan diri saya sendiri, umumnya mengingatkan semuanya. Semoga bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita pasti semuanya menginginkan hidup yang bahagia. Bahagia harus kita usahakan ya, mesti kita ikhtiarkan untuk kita hidup bahagia di dunia nanti, sampai di akhirat nanti. Jadi mesti kita ikhtiarkan, mesti kita usahakan untuk kita hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Nah, tapi bukan kita cukup hanya dari sisi materi saja, dari ekonomi saja. Bahagia hanya dari tentang harta, ekonomi, atau tahta, jabatan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya semata sampai situ saja, tapi kita harus mengusahakan bahagia yang bisa meraih kebahagiaan itu di dunia sampai di akhirat. Nah, ada beberapa sifat seorang mukmin yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ada 6 sifat orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat bahagia di dunia dan juga di akhirat. Mana? Yang pertama, orang mukmin ini bisa bahagia di dunia sampai di akhirat adalah mereka yang mengisi kehidupannya dengan menghiasi dirinya dengan 6 sifat ini. Yang pertama yaitu salatnya khusyuk gitu ya, salatnya selalu khusyuk, dan yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala selama salat. Anggota tubuhnya tenang gitu selagi melaksanakan sholat. Nah, itu insya Allah akan kita raih kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Dan yang kedua, orang mukmin yang punya sifat bahagia itu yang kedua, yang menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga bicaranya dari yang tidak bermanfaat gitu. Jadi menghindarkan ucapan dari yang tidak bermanfaat. Kalau kita misalkan ada bicara atau obrolan yang tidak bermanfaat, kita hindari, kita jauhkan. Jadi kita itu bicaranya yang bermanfaat saja. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu ucapannya selalu baik gitu ya, santun, sopan, dan bicaranya bermanfaat, bukan yang ucapannya itu yang banyak tidak bermanfaatnya. Dan juga kalau misalkan tidak bisa ucapan yang baik, lebih baik diam saja gitu. Itu
kata Nabi Muhammad SAW. Jadi menghindarkan diri dari perbuatan atau ucapan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang mukmin yang bahagia itu menjaga jiwa atau membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran gitu. Seperti apa? Seperti hasud, syirik, iri dengki, dan lain sebagainya, yang itu menjadikan nanti kita kotor di jiwa kita. Maka kita bersihkan diri kita dari perbuatan seperti itu, menjauhkan dari syirik, dengki, hasud dan lain-lain. Dan juga yang menunaikan zakat, itu yang akan menjadikan orang mukmin sukses ya, orang mukmin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, yang menjaga kemaluannya dari zina, dari perbuatan zina, yaitu menjauhkan diri dari mukadimah dari perzinahan biar tidak mendekati zina. Karena boro-boro kita melakukan zina, dekatnya pun tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi kita menjaga, memelihara kemaluan dari perbuatan zina. Itu kita menjauhkan juga dari hal-hal yang mendekati dengan zina. Itu yang keempat. Dan yang kelima, orang mukmin yang bahagia itu yaitu menjaga amanah dan janji, mau itu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun terkait kepada manusia, yaitu semua kewajiban syar'i dan hak-hak yang harus ditunaikan gitu ya. Kita selalu menjaga amanah dan janji itu. Itu menjadikan kita atau orang mukmin yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, orang mukmin yang bahagia itu yang keenam sifatnya selalu memelihara, menjaga sholatnya itu selalu tepat waktu, di awal waktu, selalu tidak akan membiarkan atau adanya datang sholat itu tidak dibiarkan saja gitu, tapi benar-benar memperhatikan waktu sholat gitu, di awal waktunya dan tepat waktu gitu kalau datang sholat. Dan juga memperhatikan sunnah-sunnahnya, memperhatikan rukun-rukun sholatnya. Jadi benar-benar sholatnya itu diperhatikan, dipelihara sholatnya, dijaga, dan juga di awal waktu dengan baik, dengan benar sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah beberapa sifat orang mukmin yang bahagia di dunia, insya Allah sampai di akhirat nanti. Makanya orang yang seperti ini yang akan mendapatkan kunci surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kalau kita bisa melaksanakan ini semua, maka akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya kita harus punya hati yang mulia, yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, itu aja teman-teman semua yang dapat saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Itu ada beberapa sifat orang mukmin yang hidupnya bahagia di dunia sampai di akhirat. Semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan, dan menjadikan perbuatan kita semua amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila masih banyak kurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada semua yang selalu menyimak sampai selesai. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.